Acara pertama akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, dilanjutkan dengan Mars TB Aljabar dan Mars Revolusi Nusantara. TB Aljabar, harapan untuk masa depan. Di sini kami bersatu, membangun ilmu dan karya dengan semangat yang berkobar. Kami melangkah maju, menyongsong dunia yang cerah di lawan langit biru. Kami mahasiswa penuh semangat, bercita-cita tinggi. Kampus tercinta kami bangga, kami siap berjuang untukmu. TB Aljabar nama mulia, kami menyanyikan lagu. Kampus terbaik dalam hati kami, cinta untukmu. Dosen yang bijaksana, ilmu mereka kami terima. Mentor dan teman dalam perjalanan kami bersama. Bimbingan dan inspirasi di setiap langkah kami. Kampus TB Aljabar, kami bersatu untuk kejayaan. Kampus TB Aljabar, dalam dada kami bersinar. Prestasi dan harapan meraih masa depan gemilang. Kami mahasiswamu dengan semangat yang tak pernah pudar. Kampus tercinta selalu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua STEBI Aljabar Bandung Bapak Dr. Endang Samsul Arifin SHI MAG. Yang kami hormati Wakasatu Bidang Akademik Ibu Dr. Lilis Sakuroh MPDMM. Yang kami hormati Waka2 Bidang Keuangan Bapak Abdus Salam MSI. Yang kami hormati Waka3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Hendi SPDI MPD. Yang kami hormati LP2M Bapak Rahmat Thohir LC MPD. Dan yang kami hormati para dosen Sivitas Akademika Lingkungan STEBI Aljabar dan para peserta PBAK tahun 2024-2025 yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua agar kita semua dapat berkumpul di kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renanta Ivana. Saya sebagai moderator dalam acara hari ini. Baik teman-teman, sebelum mulai acara, biar lebih semangat, boleh kita yel-yel dulu yang tadi? Boleh berdiri dulu semuanya teman-teman? Oke, siap buat yel-yelnya? Siap ya, yang semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku, Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat. Oke, STEBI Aljabar. PBAK 2024. siap menjadi mahasiswa. Oke, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih ya untuk semangatnya. Semoga semangatnya bertahan terus sampai akhir acara ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Yang pertama akan ada laporan ketua dari pelaksana PBAK 2024. Lalu yang kedua, sambutan dan pembukaan kegiatan PBAK tahun akademik 2024-2025. Yang ketiga akan ada penyematan simbolis. Yang keempat akan ada pengenalan akademik, lalu pengenalan kemahasiswaan, dilanjut dengan penyampaian materi terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah, lalu dilanjutkan dengan kunjungan oleh mahasiswa kepada masyarakat sekitar, lalu setelahnya akan ada laporan hasil kunjungan, dan terakhir penutup dan doa. Baik, sebelum memasuki acara pertama, mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara pertama. Akan ada laporan Ketua Pelaksana PBAK 2024 oleh Bapak Acep Rahmatullah SHMH. Kepada Bapak Acep, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STEBI Aljabar Bapak Dr. Endang Samsul Arifin SHI MAG. Yang kami hormati Wakil Kepala 1 Bidang Akademik Ibu Dr.
Lilis Sakuro MPD MM. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Bapak Abdul Salam MSI yang kebetulan belum hadir di sini, masih di perjalanan. Yang kami hormati Wakil Kepala 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Hendy Fauzi SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika Lingkungan STIB Aljabar dan peserta PBAK pengenalan akademik ya kampus pengenalan bidang akademik kampus tahun 2024 yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara yang sangat penting ya untuk kita laksanakan, yaitu pengenalan akademik kampus ya, supaya nanti kita dalam menjalani perkuliahan itu mengetahui segala hal yang ada kaitannya dengan kampus STIB Aljabar ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keselamatan dunia dan akhirat nanti. Kegiatan PBAK yang bertema dengan agen perubahan Nusantara menuju Indonesia Emas ya. Jadi sekarang sudah kita mau memasuki era yang lebih maju ya, yang tadinya kita itu di kemarin SMA ya, sekolah menengah, sekarang sudah menjadi sekolah tinggi, sehingga perlu juga pengetahuan kita untuk meningkatkan keilmuan, istilah-istilah dan perihal-perihal yang ada di sekolah tinggi. Untuk diketahui bahwa kegiatan PBAK ini pesertanya adalah 100 orang yang mana yang bisa hadir pada tanggal 12 hari ini berjumlah sekitar 57 orang dan sisanya hanya bisa mengikuti pada acara nanti tanggal 14 dan tanggal 15 karena kegiatan PBAK ini akan dilakukan hari ini di tanggal 12 di kampus STIB Aljabar sebagai kegiatan indoornya, dan tanggal 14 dan 15 ya hari Sabtu dan hari Minggu itu di outdoor yang namanya Karembi Glamping ya, yang daerah lokasinya di sekitar Cicalengka ya, di Curug Cinulang ke atas itu kalau mungkin ada yang sudah tahu. Fungsi kegiatan PBAK ini satu, selain dari silaturahmi ya, saling mengenal baik antara mahasiswa dan mahasiswa, juga mahasiswa dan dosen, juga nanti bisa mengenal istilah-istilah yang ada di akademisi sehingga nanti lebih memudahkan untuk berinteraksi ya. Juga kita mempunyai harapan dengan PBAK ini akan menjadikan mahasiswa yang
selain kritis, akademisi ya, juga berakhlakul karimah. Jadi kita ingin mencetak generasi yang pintar, cerdas, tetapi juga berakhlak gitu ya, berakhlak mulia. Sehingga apa yang kita lakukan semua itu bisa menjadi berkah gitu ya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia yang sudah ikut serta berpartisipasi ya, mendukung sehingga acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sampai nanti akhir ya di hari Minggu. Nanti kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sudah disampaikan itu mudah-mudahan bisa diikuti semua, dipahami untuk kemudian nanti dilanjutkan di acara outdoornya nanti. Kalau ada hal-hal yang kurang paham atau ingin ditanyakan, maka ditanyakan saja supaya bisa nanti berjalan dengan lancar ya segala sesuatunya, baik istilah-istilah akademisi ataupun keilmuan-keilmuan yang lainnya. Untuk selanjutnya mungkin akan kita dengarkan bersama nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah dipersiapkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Acep yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan kegiatan PBAK tahun akademik 2024-2025 oleh Dr. Lilis Sakuro, MPD MM. Kepada Ibu Lilis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan, yang terhormat Bapak Ketua STMI yang pada hari ini berhalangan hadir, yang terhormat Wakil 3 LPPM dan jajaran akademik, mahasiswa-mahasiswi STMI Al-Jabar yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan, utlubul ilma walau bisin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini,
dengan segala nikmatnya, segala karunia-Nya, segala rahmat, segala keridhaan dan lindungannya, kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kampus PBAK STEBI Al-Jabal Bandung tahun akademik 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ketalipakan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya di sini mewakili ketua dari yang tidak bisa berhalangan hadir. Saya sebagai wakil ketua 1 bidang akademik. Sudah kenal belum? Belum kenal, ya udah kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Mau disayang nggak? Terus nanti mahasiswanya kalau sudah disayang pasti betah ya, pasti semangat ya. Oke, nama saya sebagai wakil di sini namanya Lilis Sakoro. Bisa dipanggil Ibu Lilis atau Bunda Lilis ya. Silakan terserah. Bagaimana nanti akrabnya, karena nanti kita ke depan akan terus sering bertemu ya. Baik itu dalam rangka daring maupun luring, learningnya, pembelajarannya. Tinggal saya di rumah ya. Rumah saya ditinggal. Di rumah saya nggak dibawa-bawa, rumah saya di Tangerang. Saya asli orang Tangerang. Ada yang pernah ke Tangerang? Ada? Iya, yang punya saudara, teman atau saudara? Oke, di mana Tangerangnya? Ya? Di mana? Oh, di Tangsel, ya. Karena Tangerang itu kan kebagi 5. Ada Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Tangerang Utara ya. Nanti akan dipecah lagi ke depannya, wacana sih akan jadi provinsi. Makanya mudah-mudahan nanti STEBI akan mendunia dan salah satunya nanti ada di Tangerang ya. Insya Allah ke depannya ya. Jadi saya di sini mewakili ketua yang tidak bisa hadir akan menyampaikan sekaligus membuka acara kegiatan PBAK ini. Semua tahu ya, kenal PBAK itu apa? Iya, jadi selamat datang di dunia baru, dunia yang menjadikan kalian semua menjadi dewasa. Mau jadi dewasa kan? Jadi setiap sekarang itu sudah harus dewasa. Apa tanda-tanda menjadi orang dewasa? Ada yang tahu nggak? Ya. Jadi masa kanak-kanak kan sudah lewat, ya. Masa ABG juga sudah lewat, ya. Masa remaja sudah mau ditinggalkan karena step-step mahasiswa manusia itu ada beberapa step, mulai lahir itu dia sampai merangkak, sampai jalan, sampai usia SD itu namanya masa kanak-kanak ya, dari bayi balita, terus batita, terus baru masa kanak-kanak. Masa selanjutnya itu di SMP, masa mulai remaja. Masa remaja sampai SMA itu adalah masa dan jati diri. Sudah kenal belum sama diri sendiri? Sudah. Kalau yang namanya kenal diri sendiri itu pertama bukan sekedar nama, bukan sekedar anak siapa, tapi sudah tahu mulai saya dihidupkan ini, lahir di keluarga ini, mau jadi apa? Itu mau ada pendewasaan. Jadi sudah mulai
cita yang mungkin waktu SD cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi polisi, cita-cita jadi apalagi ABRI gitu ya. Kalau sekarang semakin dewasa, karena semakin melalui banyaknya kehidupan, step by stepnya itu sudah mulai berpikir. Iya nggak apa-apa, demi mahasiswa yang baru, maka makin dekat makin kenal ya, makin kenal makin sayang. Oke. Dan nanti biar untuk rasa sayangnya, nanti kita sama-sama belajar ya, belajar mengenal diri dulu. Sekarang kalau udah tahu belum dirinya? Siapa namanya nih? Siti, masa apa? Ada motivasi apa? Masuk ke STEBI. Tuh berdiri. Iya, siapa namanya Neng? Coba diperkenalkan. Perkenalkan, nama aku Siti Melisa, biasa dipanggil Memei. Memei, kayak itu tadi ya? Oh ya, Indo Bandung sama Ranca Ekek. Kalau orang Jepang kan, bukan orang Jepang, bukan orang Cina. Melina ya, Melisa, bukan panggilan Lisa. Oke. Nah, sekarang tadi jawab pertanyaan dulu. Motivasinya masuk di STEBI karena apa? Karena barengan pacarnya atau barengan sahabatnya? Ada? Ya, Ada temennya? ini sama saudara Oh, sama saudara. Tinggalnya di Ranca Ekek. Oh, masih di sini. Ya. Jadi bisa sambil olahraga ke sini. Oke, silakan duduk. Kasih. Oke, ini ada Mei. Yang lainnya, yang cowoknya deh, biar kelihatan gantengnya. Jadi nanti ceweknya pasti kelihatan ke belakang semua. Coba siapa? Yang masih bujangan ya? Udah coba berdiri, mana berdiri? Udah yang paling ganteng udah. Nih, belakang sini. Ayo AA, maju AA. AA nih si AA ini. Tadi yang lihat ke belakang. Yang nunjuk nih, yang nunjuk. Ya. Enggak. Tidurnya lebih pegang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Aljami Tanza dari Prodi Manajemen Ekonomi Syariah. Motivasi saya masuk STEBI Al-Jabar Kenapa? Makan permen. Panggilannya siapa? Are. ya. Boleh. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Kecamatan sebelah, Oh, tetangga. tetangga. Dari sini tetangga. Oke. Bisa. Kita tepuk tangan sama Kak Are. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tadi mungkin salah satu permulaan pertama minimal kita tahu siapa orang tua kita, tinggal di mana kita ya.
baru kita mau melatih diri kita untuk berpikir ke depannya mau jadi apa kita. Kalau sudah menentukan, karena di sini ada 2 prodi, perbankan syariah dan ekonomi syariah. Milih ekonomi berarti dalam pikirannya, dalam cita-citanya bahwa harinya itu kita akan menjadi, saya ingin menjadi ekonom muslimah atau ekonom muslim yang benar-benar kita bisa kuasai. Apalagi di sini salah satu visi kita itu adalah agen perubahan revolusi nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apa sih agen perubahan itu? Ada yang tahu? Agen perubahan revolusi itu apa? Tahu agen? Agen tukang sembako kan ada agen gitu ya? Iya kan? Itu sama, agen, duta, perwakilan itu sama. Artinya kalau dalam ekonomi kita tahu ada istilah marketing. Ya, marketing itu biasanya dari mulai produsen. Produsen tahu ya, kalau orang-orang ekonomi pasti tahu. Produsen itu adalah ya, ini orang ekonomi harusnya tahu yang membuat, yang memproduksi. Artinya pabriknya disebut produsen, akan di market akan melalui apa? Ada tingkatannya. Tingkatan pertama distributor, tingkatan kedua ada agen, yang selanjutnya adalah pengecer. Kita sudah di level kedua jadi agen. Artinya apa? Kita harus membuat sekal-sekal di bawah ini pengecer, kita ajak nanti teman kita, rekan kita, sahabat kita, tetangga kita, siapapun untuk kita rekrut. Karena kita agen perubahan yang akan coba menciptakan namanya perubahan yang dari 0 jadi 1 itu berubah. Karena sebaik-baiknya hidup itu kita sebagai muslim maupun sebagai manusia yang seutuhnya itu adalah bisa berubah. Berubahnya kemana? Ke arah lebih baik, ya kan? Itu sudah tertera di hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berubah baik. Mau setiap hari, mau setiap bulan, setiap tahun, atau sampai perubahan masa dari masa ke masa, dari masa anak-anak kita berubah menjadi remaja. Jadi perubahannya itu bukan hanya sekedar tumbuh, bukan hanya sekedar kita sekarang udah gede ini sekarang saya udah tinggi, diukur sama adenya, udah tinggi saya, diukur sama mamanya. Itu kayak anak saya masih SD kelas 4, selalu kalau deket pulang dari SD itu kalau dari sekolah, bunda sini, selalu ukur badan. Bunda aku sedikit lagi sama bunda sama. Itu adalah pikiran anak-anak. Jadi perubahan itu bukan hanya sekedar fisik, mentalnya juga, terus spiritualnya juga. Karena setiap manusia itu akan membawa pertanggungjawaban nanti di sana. Karakter itu hidup di dunia ngapain aja? Kata malaikat kan, bukan sekedar mampuka, manawiyuka, wama, gitu. Tapi secara keseluruhan, apa yang sudah kita sumbangsikan. Karena yang paling sebaik-baik nas yang bau milan nas, artinya sebaik-baik manusia membawa manfaat untuk orang lain. Ya, jadi kita ciptakan itu, makanya di sini disebut agen perubahan. Revolusi itu apa? Sama dengan revolusi, tapi revolusi itu lebih kepada regotnya itu lebih kepada tinggi dibanding cuma sekedar reformasi. Reformasi ada istilah revolusi. Reformasi hanya formatnya dari misalnya dari SD ke SMP. Tapi revolusi itu adalah perubahan secara tidak begitu ada istilah radikal ya, tapi bagaimana kita bekerja keras, berjuang untuk siapa? Untuk diri kita,
maupun keluarga kita, dan berharap bisa menjadi agen perubahan revolusi nasional itu ke masyarakat minimal, ya. Jadi kita itu harus menjadi someone, bukan nobody, bukan siapa-siapa, tapi kita harus menjadi siapa-siapa. Walaupun dalam hidup kita tidak berharap penilaian atau apapun, tapi ciptakan, berikan karya dari karya nyata kita. Paham ya? Jadi mulai sekarang sudah, itu namanya berpikir dewasa. Jadi ada step-step yang sudah kita lalui. Udah nggak checking lagi, udah nggak mau minta duit lagi sama orang tua. Saya udah dewasa, bagaimana saya mencari uang itu? Itu udah pernah saya alami sejak dari SD. Bagaimana bisa biaya sendiri, sekolah sendiri, bukan berarti ke sekolah sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa bayaran sendiri. Di SMP pun seperti itu. Nggak bisa kerja, tapi bagaimana kita berprestasi. Prestasinya apa? Kalau misalnya juara 1 biasanya nggak bayaran. SMP, saya pernah ngalamin SMP. Karena kondisi keluarganya yang kurang mampu, maka tapi niatnya, tekadnya ingin berevolusi, ingin berubah, berubah lebih baik. Sudah mah keluarganya seperti ini, bukan tidak menerima takdir ya, tapi bagaimana kita merubah nasib kita. Karena apa? Kata Allah, aku sesuai prasangka hamba. Jadi nasib itu bisa kita rubah sesuai prasangka kita. Kita prasangka aja baik sama Allah, ya Allah, ada hikmah di balik ini. Kenapa saya terlahir di sini? Ada hikmah. Bukan buat keluhan, bukan buat memuaskan, tapi kita ambil hikmahnya. Oh, ternyata saya dituntut untuk mati. Artinya apa? Kalau ke SMP belum bisa bekerja, walaupun bisa jualan biasa bisa ya, tapi saat itu nggak ada yang namanya dana bos. Saat itu nggak ada yang namanya istilahnya semuanya bayaran dari SD sampai SMA itu bayaran. Bisa tidak bayaran hanya dengan beasiswa dari sekolah. Itu kita ciptakan itu. Oke, saya pengen sekolah dari SMP harus lulus. Gimana caranya biar gak bayaran? Kita mendapatkan beasiswa. Ingat apa syaratnya? Rajin belajar. Artinya ada ranking dari kelas 1, itu pasti ada hadiah dari sekolah. Udah kelas 2-nya nggak usah bayaran. Kelas 2 ranking 1 naik kelas 3 nggak usah bayaran lagi. Kelas SMP masuk SMP negeri ya, tapi saya waktu itu nggak masuk SMP negeri karena saat itu orang tua saya masih nolong. Kalau sekolah SMP pasti Badung gitu. Pasti lain-lain, udah akhirnya masuknya di Sanawiyah ya. Ada Sanawiyah di Sanawiyah. Pun di Sanawiyah bagaimana tidak bayaran saat itu. Makanya kita kejar beasiswa itu. Baru setelah lulus SMA bagaimana caranya bisa kerja. Karena kuliah waktu zamannya saya itu nggak ada beasiswa, mungkin ada kalau negeri ya, tapi saya swasta. Jadi saya bagaimana caranya bisa dengan biaya sendiri, ya dengan jualan, dengan mengajar, dengan adanya tes bimbingan belajar di rumah. Jadi panggil anak-anak TK, panggil anak-anak SD untuk kita itu mencoba menciptakan peluang sendiri, minimal untuk diri kita. Apa sih kemampuan kita? Kenapa saya masuk ke ekonomi syariah? Berarti kita ada basic minimal bagaimana tahu uang ya. Uang 100.000 warnanya apa? Yang biru warnanya apa? Biru nominalnya berapa? Tahu semua ya? Ya berarti udah ahli ekonomi itu ya. Udah tahu uang berarti ahli ekonomi, udah tepat waktu memilih strategi ekonomi ini sebagai pilihan hidupnya ya. Terus perbankan udah
sama, udah bisa kan ngitung yang 100.000 lembar seribuan semua jadi 100.000 bisa ya? Gitu. Karena nanti di bank kita juga ambil duit ya. Itu minimal tidak basically tentang keuangan udah tahu, makanya masuk sini nanti kita perdalam dengan mata kuliah yang akan diajarkan di sini ya. Itu jadi pertama yang harus kita tanamkan adalah motivasi yang paling besar, motivasi yang paling berpengaruh itu adalah dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang tuanya udah menyuruh, misalnya udah kamu kuliah di Unpad, tapi kalau kitanya nggak mau, walaupun uangnya banyak, pasti nggak akan jadi. Dia masuk tetap, tapi nggak pernah datang, nggak pernah ngampus, nggak pernah istilahnya selalu bolos, selalu main. Uang dikasih apa sedangkan apa? Nggak ada motivasi dalam diri kita. Makanya tanamkan dulu apa motivasi kalian semua masuk di studi ini. Karena apa kedepannya kita enjoy melakukan. Kalau melakukan berdasarkan kemauan sendiri, yakin itu tidak ada paksaan. Dan dipaksa berarti ada keinginan sendiri. Sama misalnya kalau lapar pasti, kalau haus pasti dipaksa enggak kalau haus. Tapi kalau misalnya air banyak, ya di sana air banyak, makanan banyak, tapi pada saat kenyang atau haus tidak haus, tidak lapar, ambil nggak tuh makanan. Itulah liniernya antara motivasi diri dengan kita melihat makanan. Kalau kita sabar, kalau haus kita sabar minumannya, itu karena kita ada rasa keinginan. Sama kalau misalnya kita kesini pun kan apa, haus ilmu, lapar ilmu nih. Pertama kayaknya dosen-dosennya cantik-cantik, itu kan banyak dosen dan keren juga banyak ya. Itu pertama jadi motivasi nggak apa-apa. Atau teman-temannya kayaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu, ada yang dilirik itu satu mulai tukeran handphone. Tapi kalau bisa jangan dulu cuma sekedar diskusi nggak apa-apa, tapi minimal jadikan itu satu motivasi di dalam diri kita. Kenapa harus kuliah di sini? Kenapa kalau masih disuruh orang, kalau masih diajak-ajak itu nggak bakalan. Paling semester 2 udah males. Karena apa? Suasananya ada aja alasan untuk kita tidak kuliah. Ada aja alasan untuk kita tidak misalnya datang ke kampus. Tidak ada dorongan dalam diri kita. Apalagi misalnya karena KIP saya kuliah gratis, giliran semester 2 bayar misalnya gitu, jadi males. Justru kalau misalnya nanti kedepannya ada biaya lain yang di luar KIP itu, kita termotivasi bagaimana saya harus bekerja karena saya udah soulmate ya, udah menjiwai kuliah di di STEM ini. Saya ingin menjadi ekonom, karena saya ingin jadi banker misalnya ya, itu motivasi kita. Karena saya ingin menjadi menciptakan peluang kerja nanti ke depannya agar teman-teman saya atau siapapun yang butuh pekerjaan bisa masuk kerja ke sini. Ya, ke saya istilahnya gitu. Jadi itulah motivasi yang harus kita bangun dalam diri kita sendiri. Sudah mantap ya mulai di STEMI? Sudah mantap ya? Bukan karena siapa-siapa atau bukan karena embel-embel apa? Ya, tapi kuatkan niat kita ya untuk kita menuntut ilmu. Tadi sudah baca di depan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim dan muslimah. Itu kata Nabi ya, makanya harus kita jadikan motivasi juga. Oh iya, saya disuruh sama Nabi saya untuk bahwa menuntut ilmu itu wajib, bahwa menuntut ilmu itu istilahnya harus dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Ya, apalagi menuntut ilmu itu wajib sampai ke negeri Cina. Coba, ada nggak yang pernah berpikir kenapa sih kok Nabi nyuruhnya kita belajar di negeri Cina, bukan di Amerika? Tahu nggak?
walau miskin, ya nggak di Jepang gitu kan, kenapa nggak di Inggris gitu kan? Pada saat itu zaman Nabi itu negara-negara Amerika itu udah maju, kenapa malah ke Cina gitu? Oke, ya siapa namanya? Depan sini. Siapa namanya? Udah berdiri situ, nggak apa-apa. Jawab pertanyaannya. Nugi. Nah, kenapa? Saya kira pertanyaan kenapa Nabi nyuruhnya kita belajar sampai ke negeri Cina gitu. Kan? Ya, sambil ngagayang gitu. Apa? Sangat tekun, cara berjualan, apa lagi? Ya minimal udah punya apa namanya, punya deskripsi, udah punya pemahaman sendiri. Kenapa Nabi nyuruh kita nuntut ilmu sampai ke Cina? Itu salah satunya itu ya, salah satunya. Dan sudah terbukti sekarang. Amerika aja takut. Ya, semua negara-negara di dunia ini takut apa namanya, negara Cina. Padahal Cina paling banyak penduduknya. Di mana di dunia ini yang gak ada orang Cina? Gak ada, semuanya ada Cina. Ditakuti, yaitu sudah terbukti bahwa hadis Nabi itu kenapa disuruh ke Cina dan ke Amerika, karena ternyata sekarang Cina menjadi salah satu polisi dunia setelah Amerika, dan bahkan sekarang sudah mengalahkan namanya Amerika. Karena apa? Ya tadi boleh salah satunya tekun. Sekarang barang mana sih yang bukan dari Cina? Kalau ke Mekah juga di sana sajadah udah dari Cina. Apalagi jilbab juga dari Cina. Terus gamis juga jualannya semua dari Cina. Ya. Jadi produk apapun yang ada di dunia ini adalah sudah mendekati produk Cina. Sudah bisa bikin replika, sudah bikin itulah artinya orang-orang Cina itu selalu melakukan perubahan. Walaupun awal-awalnya contoh ada iPhone produk Cina. Dulu kan nggak bisa ya. Jadi itu semua handphone dan lain-lain sudah menggunakan handphone yang buatan-buatan dari Eropa. Itulah kenapa Nabi 800 tahun yang lalu sudah memprediksi kenapa harus ke Cina. Cara berpikirnya, cara bagaimana, dia kan salah satu negara komunis yang sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Dia percayainya, Cina itu percayanya apa? Bahwa ini semua tidak saya, ini semua hasil berpikir saya, bukan dari siapapun. Karena yang punya Tuhan gak kelihatan katanya. Gimana dia membantunya? Ya, sampai segitu. Tapi jangan diambil ke hal-hal yang begitunya. Kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Nabi. Nah, artinya itu tetap kita harus mengambil hikmah dari hadis itu, bahwa orang-orang Cina itu satu, yang keras, mau berpikir terakhir semuanya keras, kerjanya keras, berpikirnya keras, ya. Terus apa tadi disebut sama Ayo itu tekun boleh, ya. Jadi itu bagaimana kita. Jadi kita harus punya motivasi di diri. Itu yang disebut dengan pendewasaan.
sekarang ini setelah kita menginjak ke perguruan tinggi S3 kita udah selesai ya. Sekarang kita mulai ke S4 nih. SD-nya udah selesai, SMP-nya udah selesai, SMA-nya udah selesai. Itu S3-nya sudah lulus semua kan? Ya tinggal sekarang S4 di perguruan tinggi dan kita arahkan, kita tunjukkan bahwa saya harus kuliah di STEMBIS, Ekonomi Bisnis Islam Al-Jabar ya. Jadi disinilah kita sudah mulai berpikir, mengembangkan diri, berpikir lebih keras lagi bagaimana kita bisa diajarkan mandiri. Udah bisa nggak saya udah nggak minta ongkos lagi sama orang tua. Sudah dewasa, malu saya masih ngerengek sama orang tua. Itu adalah step awal bagaimana kita merubah diri kita menjadi mandiri. Karena sudah perguruan tinggi itu pikiran kita sudah harus terbuka ya. Artinya sudah tidak menggantungkan kepada siapa orang tua, apalagi oh iya saya masih banyak adik-adik saya nih yang masih harus sekolah, masih harus dikasih jajan sama orang tua saya. Saya udah gede, kalau bisa saya bisa ngasih ke adik-adik. Jadi selamat datang di dunia perdewasaan. Jadi jangan dipikirnya pacar dulu. Oh saya punya pacar orang kaya, nggak apa-apa saya minta aja ke pacar itu. Apalagi cowok malu dong, iya kan? Karena gimana walaupun ceweknya orang kaya, ayo diajak ke bakso giliran cowoknya yang bayar. Walaupun di belakangnya minjem dulu gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi arti kedewasaan itu kita sudah diri kita, siapa kita, dari anak siapa kita, mau kemana nih. Terus motivasi kita kenapa kita masuk di Al-Jabar ya, karena nanti kompetitor kita ada jutaan ya, jutaan nanti lulusan 2028 ini 2028 kan lulus ya, itu ada jutaan lagi sarjana ya. Sekarang aja udah puluhan juta setiap angkatan itu di seluruh Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Bandung aja itu udah jutaan lulusan sarjana. Pasti setelah itu niatnya apa? Pengen kerja, ya kan? Bagaimana saya bisa bekerja? Tapi nanti di sini kita ajarkan kemandirian itu bukan hanya dengan kita tidak minta uang ke orang tua, tapi bagaimana kita menciptakan uang itu melalui apa? Melalui entrepreneur itu apa? Ada yang tahu? Bisnis boleh, apa lagi? Secara luas itu adalah menjadi dua wirausaha. Dan nanti mata kuliah kewirausahaan. Nanti kalau misalnya saya yang mengajar biasanya di semester 5. Karena semester 5 berdasarkan kurikulum Merdeka sekarang itu semester 5 itu kalian sudah harus keluar bukan berarti lulus ya, tapi mencari peluang keluar. Oh saya ada relasi di bank, silakan kerja di bank selama 2 semester. Nanti ada bimbingan teknisnya, nanti ada pendampingannya dan lain-lain. Itu nggak usah ngampus lagi. 2 semester, semester 5, semester 6, semester 7 ditarik lagi ke kita ya. Bisa di semester 3 kalau mau nggak apa-apa, karena ada yang istilahnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kampus hanya memfasilitasi. Selebihnya kalian harus mandiri mencari peluang di luar. Ya, itu nanti kedepannya harus seperti itu. Agar apa nanti lulusan kita itu udah siap tempur di masyarakat. Karena yang diharapkan STEMI ini bukan hanya sekedar input, output selesai, lulus dapat ijazah selesai. Tapi bagaimana kita ada outcome-nya? Tahu outcome apa? Yang tahu outcome itu apa? Input, iya kan? Input, proses, belajar dan lain-lain. Terus ada output-nya.
Output itu lulus berarti setelah sidang skripsi wisuda selesai. Setelah itu nggak jadi apa-apa. Tapi kita berharap ada lagi satu outcome. Outcome itu kamu harus jadi apa-apa. Harus jadi pengusaha muda, harus jadi banker, harus jadi ekonom yang benar-benar sesuai dengan kompetensi. Hanya kenapa di semester 4 atau 5 kalian harus nyari peluang di luar, nanti kita yang memfasilitasi, nanti kita yang mengarahkan, nanti kita yang membimbing. Agar apa? Dunia itu luas, dunia kerja itu luas, bumi Allah itu luas. Dan Allah sudah nyuruh kita, fantasiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, cari rahmat Allah yang seluas-luasnya. Jangan diraja ekek aja. Kalau ada di Tasik ke Tasik, kalau ada di Tangerang ke Tangerang, peluang itu. Jadi jiwa wirausaha itu salah satunya apa? Tidak boleh takut, berani mengambil resiko. Udah belajar kan di SMA? Ada ya jiwa wirausaha itu apa aja? Ada yang tahu? Satu yang harus dimiliki oleh jiwa wirausahawan. Satu apa? Ya? Take risk ya, oke. Berani mengambil resiko. Terus apa lagi? Percaya diri. Terus apa lagi? Jujur. Apa lagi? Amanah. Terus apa lagi? Hah? Kenapa? Disiplin. Apa lagi? Nanti itu semua diajarkan. Bagaimana kita harus berlaku jujur, ya, karena jujur adalah satu modal kita untuk bersosialisasi. Kalau sudah nggak jujur pasti, ya kan? Nabi pun mengajarkan jujur, tapi amanah, ya, dan apa-apa. Kita aja kita bisa hidup dulu. Jadi jiwa Nabi itu yang jujur, sidik, amanah. Sidik kita harus berlaku benar terus, ya kan? Benar walaupun banyak rintangan, ada yang sekol sini, sekol sana, ada yang lepak sini, lepak sana. Kalau kita niatnya benar, insya Allah nggak akan istiqomah dengan kebenaran itu, nggak akan ada yang gagal. Karena apa? Kita hidup bersama Nabi dan Allah ada dia apa namanya yang menuntun kita. Sidik, terus amanah. Amanah apa? Dapat dipercaya, ya harus itu. Kalau kita sudah benar, dasarnya apa? Bisa dipercaya sama orang. Ngomong apa aja orang pasti percaya sama kita. Karena apa? Kita sudah tahu karakter kita itu benar. Ada yang nggak percaya, monggo aja. Tapi kita berbicara dengan hati. Karena apa? Jiwa kita sudah benar. Jangan merasa benar ya. Kalau sudah merasa benar pasti kamu belajar. Kalau sudah merasa benar pasti tapi bertindak dengan kebenaran, ya. Pati percaya. Terus apa lagi? Pakarnya udah tadi. Sidik udah tadi. Sidik adalah tablik. Apa tablik? Tablik. Iya, tablik apa? Menyampaikan itu sama dengan mengajak. Kalau menyampaikan kebenaran sekaligus mengajak. Apa modal kitanya dulu sebelum menyampaikan kitanya dulu. Makanya apa? Kita harus selalu bicara ke dalam, bukan keluar. Bicara ke dalam, lebih banyak introspeksi daripada mengoreksi orang. Selalu apapun itu mengoreksi diri sendiri. Oh ya mungkin ini salah saya. Karena apa? Itu menuju satu yang hal kebenaran. Kalau sudah kita terus koreksi diri, pasti apa yang kita sampaikan ada remnya, ada penjaganya. Oh iya, saya menyampaikan ini. Kalau itu dilandasi ada bohong-bohongnya, pasti kita ada yang bicara. Oh tadi saya bohong padahal. Itu yang nggak boleh. Jadi bagaimana caranya tidak ada pertanyaan di nurani kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, sidik, tablik, amanah. Patona, apa patona apa? Kenapa?
cerdas. Nabi kita sangat-sangat cerdas. Cerdas itu beda loh sama pinter. Pinter apa? Pinter hanya sekedar tahu 1 tambah 1 2. Cerdas itu bagaimana 1 bisa jadi 1 bisa jadi 11. Artinya semuanya butuh daya kreativitas. Akhir otak kita ada 2 ya, sisi kanan, sisi kiri. Kalau kiri itu hanya untuk otak yang pintar. Artinya dia pintar matematika, pintar IPA, pintar biologi, itu pintar secara akademis. Jadi kalau teori-teori dia hafal semuanya. Tapi kalau sudah otak kanan itu kepada kreativitas, bagaimana kita bisa menciptakan. Create itu kan membuat, ya, menciptakan. Asal kata dari create itu bahasa Inggris berarti membuat. Jadi kreativitas itu di era globalisasi apalagi mau revolusi itu dibutuhkan. Jadi dari mulai singkong goreng misalnya yang dilakunya cuma laku 500 perak, bagaimana bisa jadi 15.000, bagaimana bisa jadi 10.000, itu hasil kreativitas, ya. Dari singkong doang, dari ubi misalnya, ubi yang biasanya jadi golek doang, ya, jadi ubi goreng yang dijual di pinggir jalan cuma 1.000 perak. Bagaimana kita bisa menciptakan ubi itu menjadi nilainya menjadi lebih tinggi? Itu butuh daya inovasi dan kreativitas dan adanya di wirausaha. Kita mendapatkan itu. Udah ya tadi semua. Jadi sidik, amanah, abdi, fatona. Ya. Jadi itu jiwa itu sudah kita miliki, insya Allah. Nah, hidup kita bahagia, hidup kita berkah, hidup kita menjadi orang kaya raya yang benar, jadi usahawan yang benar, itu pasti bisa. Yang penting itu, nah, selain nanti di wirausaha ada teori-teorinya ya, kita coba aplikasikan. Jadi disinilah dunia kampus, dunia yang membutuhkan pendewasaan diri. Dunia yang membutuhkan daya kreativitas, bukan hanya sekedar pengantar. Ya, bukan hanya sekedar ini hari ini ada pengantar ekonomi saja belajar dari pagi sampai itu tidak, tapi bagaimana implementasinya? Jadi ngerti dengan paham itu beda. Kalau ngerti, misalnya saya jalan ke Raja Ekek, rumah saya itu seberang Bu, jalan ke sini. Tapi kalau dia paham, bisa lewat sana, bisa lewat sana, itu namanya paham. Pemahaman dengan pengertian beda, ya. Jadi itu, karena pemahaman itu nggak bisa langsung, istilahnya bagaimana kita menerapkannya, ya. Dan teori itu nanti akan ditutup di dunia. Jadi S3-nya sudah lulus semua ya, S3-nya. Padahal saya baru S3 ini, ya. Jadi nanti kalau setelah lulus S3, SD, SMP, SMA ada lagi dunia pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu dibagi ada 3 tahap. Ada sarjana, pasca sarjana, ada doktor. S2, S3. Jadi nanti harus dilahap semua tuh S6 ya, SD, SMP, SMA, sarjana, pasca sarjana, dokter. Jadi kalau itu sudah dilalui semua, berarti secara akademisi kita sudah paripurna. Paripurna itu apa? Udah sempurna akademik kita. Bagaimana kita nanti mengimplementasikannya, menerapkannya di dunia kita, di kehidupan kita. Ilmu yang sudah didapat apa aja? Ya, jadi sekarang ini sedang menempuh S1 kembali, ya. S1 kembali itu adalah program sarjana. Sarjana itu berapa lama? 4 tahun. Walaupun nanti bisa di 3,5 tahun kan. Kita akademiknya aja habis semester 7, semester 8 kita fokus ke skripsi. Jadi dalam penempuh program S1 ini, sarjana ini ada yang namanya semester 8 semester.
Tiap semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tempuh itu apa? Kita belajar ada yang namanya mata kuliah. Kalau di sekolah namanya pelajaran. Bebannya kalau di sekolah kan tidak ada beban ya. Pinter dapat 90, pinter dapat 100. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya SKS. Apa SKS? Satuan kredit semester. Itu biasanya semester 1 paling rendah itu 20 SKS. 20 SKS atau paling tinggi pun nggak boleh 4 ya. Hanya sampai 20 dan 22 SKS. Jadi kalian itu punya kredit. Kalau yang namanya punya kredit berarti harus dibayar dong. Ya kan? Kayak ngobam kita kredit nih, kredit kasih duit, dibayar nggak? Iya, sekarang kalian di sini sudah dikasih dosen, sudah dikasih bangku, sudah mau datang ke sini, itu namanya kalian menempuh kreditnya. Kreditnya apa? Yang harus ditempuh setiap mata kuliah. Semester 1 misalnya pengantar manajemen, misalnya pendidikan agama Islam, itu kredit-kredit yang harus ditempuh selama 1 semester. Ya, kredit-kredit itu nanti ada yang 2 kreditnya, ada yang 3, sampai ada yang 4, sampai ada yang 6. 2 kredit itu misalnya nanti dibayarnya pakai apa? Pakai nilai sama belajar. Kalian belajar di sini, nanti dapat nilai. Nilainya biasanya ada range-nya. Range-nya itu dari mulai 100 sampai 85 itu A. Di bawah 85 sampai 65 biasanya B. Di bawah 65 sampai 50 biasanya sampai 60-an biasanya C. Di bawah itu D. D itu dianggap nggak lulus. Kalau nggak lulus itu harus ditempuh lagi. Ditempuhnya tidak bisa pada saat kalian semester 2. Tapi ditempuhnya lagi nanti di semester ganjil. Yang temannya semester 3 masih ada, bisa juga ada namanya istilah SP ya, pendek. Bu, saya mau cepat, nggak mau ada yang lulus misalnya. Tolong dong kampus ngadain semester pendek. Ya, semester pendek itu kredit mata kuliah yang kalian belum tempuh atau yang kalian tidak lulus. Misalnya, Bu, saya cuma dapat D, cuma dapat E, berarti kan harus ditempuh karena nilai itu tidak boleh ada nilai D. Minimal itu nilainya. Syukur-syukur nanti jadi bangga keluarga dapatnya nilainya A semua. Standarnya itu B ya. Jadi kalau diambil kredit di semester ganjil, nanti semester ganjil berarti masuk semester 3 boleh. Tapi ada yang ketinggalan kredit saya semester 1 bisa diambil. Lihat jadwalnya. Jadwalnya bentrok enggak? Kalau jadwalnya enggak bentrok bisa lagi di semester 1. Karena apa? Kalau nanti diambilnya di akhir, itu nanti terkendala ke pengajuan judul skripsi. Ternyata pada saat karena salah satu syarat ya untuk mengajukan skripsi itu nilai transkrip nilainya minimal D dan tidak ada D-nya. Kalau masih ada D, masih ada E, berarti kalian walaupun sudah semester 7 itu tidak bisa ambil skripsi karena masih ada yang ketinggalan. Jadi upayakan maksimalkan waktu karena kalau udah manajemen ada yang namanya efektif dan efisien. Bagaimana kita menggunakan waktu 3,5 tahun ini untuk melengkapi seluruh kredit yang diberikan di kampus. Karena ini kreditnya makin semakin banyak. Ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, ada yang 6 SKS, 6 SKS sudah skripsi. Makanya semester 8 itu hanya 1 mata kuliah, yaitu skripsi, bimbingan skripsi. Ada mata kuliah lain, kalau direcokin lagi karena masih ada nilai yang belum diambil misalnya, atau yang nggak lulus, kita nanti nggak fokus. Ya, terus kuliah juga iya, pasti nggak akan bisa lulus tepat waktu. Itulah salah satu alasan kenapa mahasiswa itu ada yang 9 semester, ada yang 10 semester.
Karena apa? Banyak ketinggalan mata kuliah yang belum dipenuhi, atau banyak yang enggak lulus. Karena apa faktornya? Adanya M. Ya, tahu ya, adanya M. Atau adanya perubahan secara pribadi, secara psikologi, secara emosional. Bahwa iya aja kalau kuliah. Atau ada faktor emosi yang tadi ke dosennya. Bu, saya males kuliah, kenapa? Emang dosennya killer, dosennya galak. Harusnya itu bukan jadi galak, maju aja. Biasanya dosen-dosen yang itu justru butuh yang namanya approach, pendekatan. Ya, pendekatan awalnya kita mau ke pembimbing akademik, karena nanti diupayakan seluruh semester ini ada pembimbing akademiknya, ya. Kita banyakin curhat. Kita tahu pembimbing akademiknya siapa? Udah pada ngisi KRS belum? Udah. KRS tahu kan? Apa itu KRS? Ada KRS, ada KHS. KRS itu adalah kartu rencana studi. Rencana yang tadi, yang kredit yang akan kita ambil semester 1, KRS-nya ada sekian, mata kuliahnya ada 5, atau ada 6, ada 7, ada 8. Terus nanti dibayarnya pakai KHS. KHS itu apa? Hasil studinya. Kartu itu biasanya dari ambil nilainya dari kehadiran, biasanya itu di 30 atau 25%. Hasil UTS itu 25%, hasil UAS 35%, hasil tugas-tugas biasanya 15%. Jadi itu 100%. Harus dipenuhi semua itu. Kalau misalnya bolong-bolong berarti malah mempengaruhi nilai 35% itu kehadiran. Misalnya harusnya 12 kali pertemuan minimal, ya. Minimal 1 semester itu 12 kali pertemuan. Tapi hanya 35 dikali 5 kali pertemuan. Nilainya itu berarti apa? C. Atau kalau malam makin parah jadi D. Kalau ujiannya bagus, UTS-nya bagus, tapi nilai hadirnya mempengaruhi, kan ditambah semua. Tambah semua menjadi 100%. Yaitu hal-hal yang kayak gitu yang harus kalian, ya. Jadi dunia pendidikan tinggi itu seperti ini. Pada saat masuk semester 1 kelas SMA, SMP sudah tertera mata pelajarannya, sudah tinggal diambil dan tapi ada hal-hal berbeda di perguruan tinggi. Ada ya, itu yang harus dipahami. Jadi dari sekian 3,5 tahun upayakan optimal, efektif dan efisien. Nanti bagian manajemen kasih tahu efektif itu, efisien itu apa. Jadi kalau namanya efisien itu harus sesuai dengan waktu, tepat waktu. Tepat waktu berarti apa? Kalau dikasih sama kampusnya 3,5 tahun, udah 3,5 tahun harus selesai. Maka buatlah dalam hidup ini target. Apa targetnya? Saya 4 tahun ke depan sudah harus jadi sarjana. Nggak boleh melenceng-melenceng. Apapun itu nggak jadi target saya itu. Yang tadi pertama motivasi diri, yang kedua harus ada target. Agar efisien. Efektif itu apa? Tahu nggak efektif? Jatuh ke efektif. Harus nggak tahu ya. Harus efektif dan efisien. Kalau efektif itu terkait dengan daya kita, upaya kita, effort kita itu sejauh mana sih untuk meraih S1 ini? Upaya kita, usaha kita, itu yang harus kita kejar. Jadi bagaimana kita kuliah ini efektif, bagaimana kita kuliah. Kalau yang namanya daya bukan terkait mindset aja, terkait keuangan. Daya keuangan saya hanya segini, hanya 3,5 tahun harus lulus. Karena kalau tidak 3,5 tahun atau 4 tahun saya harus bayar nambah lagi. Itu yang kita kalau kampus enak, ya kampus enak dapat duit terus, ya.
Tapi tanamkan dalam jiwa kita bahwa saya punya target dalam hidup ini. 5 tahun ke depan saya harus sudah jadi manajer. Bisa ya? Bisa ya? Lagi-lagi ke motivasi di diri ya. Motivasi diri kita bagaimana kita bisa lulus berdasarkan kemauan sendiri. Jadi kalau sudah lulus berdasarkan kita udah termotivasi dalam diri kita sendiri, otomatis nanti rajin akan kita bisa terus ke kampus, akan bergaul dengan teman-teman di kampus. Semua kalau kita sudah punya target akan baik. Jadi tanamkan, kalau bisa tulis setiap hari di kalau bisa tulis setiap hari di buku hariannya. Kalau tulis di alarm tiap hari di handphonenya. Harus tulis 4 tahun, jam 10 berdering. Oh iya, itu waktu kuliah saya harus tulis 4 tahun. Jadwal kuliah taruh di handphone semua. Ya, pada saat kuliah alarm tapi ditambahkan ringtone-nya itu saya harus tulis 4 tahun. Bisa ya? Oh iya, waktunya kuliah saya harus tulis 4 tahun nih, gitu ya. Di situ nanti kita termotivasi. Karena apa? Kebiasaan itu akan menjadikan karakter. Kalau sudah menjadi karakter, sudah pasti nanti bawaan dari kita itu seperti itu. Jadi karakter-karakter yang baik, yang dasarnya yang tadi seperti sifat-sifat Nabi. Kan itu ya. Jadi nanti ada karakter building juga nanti kita ajarkan. Itu juga profesinya ya. Jadi itu nanti ada sesi tanya jawab mungkin setelah ini ya. Ini kita hanya saya wakil ketua membuka kegiatan yang namanya PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di STEBI Aljabar tahun akademik 2024-2025. Jadi sekali lagi kita motivasikan dari dalam diri kita ya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan PBAK pengenalan budaya akademik dan kampus dibuka. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lilis yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Cara selanjutnya adalah penyematan simbolis oleh Dr. Lilis Sakuroh MPDMM kepada mahasiswa atas nama Fadli Al-Mufid dan Siti Melisa. Maju ke depan. Dua. Siapa tadi namanya? Fadli. Silakan. Bentar Bu ya. Bentar Bu. Dua. Iya. Tepuk tangannya dong teman-teman. Tepuk tangan lagi. Baik. Tadi foto ya? Baik, boleh kembali ke tempat. Baik, masih semangat teman-teman. Masih. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi selanjutnya terkait dengan pengenalan akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Hendy Fauzi, SSPDI MPD. Kepada Bapak Hendy saya persilahkan.
Cek. Ini masih semangat semuanya. Kita yel-yel dulu ya sebelum masuk ke materi akademik, biar nggak ngantuk gitu. Terus kemudian yang kalau mahasiswa yang kemarin sudah diarahkan bawa air mineral, silakan aja. Kalau memang merasa haus, diminum aja airnya. Jadi itu air mineral itu bukan untuk keperluan kelompok atau apa, itu silakan kalau memang haus yang dibawa pemberitahuan kemarin diminum ya. Jadi kita yel-yel sebentar ya sebelum masuk materi akademik dan kemahasiswaan, dilanjutkan dengan kemahasiswaan. Tadi yel-yelnya apa? Kalau saya bilang Stebi Aljabar berarti jaya. Tapi kalau saya bilang mahasiswa ini bisa. Itu aja ya. Ya, Stebi Aljabar. Lemes banget. Tangan ke atas semua kalau bisa biar semangat. Sekali lagi ya, Stebi Aljabar jaya. Mahasiswa bisa. Sekali lagi, Stebi Aljabar. Mahasiswa bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya kami hormati Waka 1 bidang akademik Ibu Dr. Lilis Sahuroh MPD MM, yang kami hormati Bapak Sofian, yang kami hormati staf kepala bidang akademik dan kemahasiswaan Bapak Sopi, Bapak Acep, serta para dosen sivitas akademik seluruhnya, serta para peserta PBAK mahasiswa baru tahun 2024-2025 yang kami banggakan. Tadi sebelumnya sudah banyak ya secara garis besar penjelasan mengenai akademik sebenarnya. Tadi ada Bu Lili sudah menjelaskan ada apa itu KRS, kemudian apa itu KHS, itu secara garis besar sudah dijelaskan juga sama Bu Lilis. Di sini saya akan mencoba kepada mahasiswa baru, tentunya mahasiswa baru ini sebelum adanya KBM, tahu KBM? Kegiatan belajar mengajar, tentunya mahasiswa baru harus melalui proses yang namanya apa ini? PBAK. Nah, PBAK ini adalah istilah yang dianjurkan dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Teman-teman kemarin kan sempat mendengar yang namanya ospek ya. Sebelum kita kuliah, sebelum kita belajar, kita harus ospek dulu. Istilah ospek itu tidak digunakan lagi di dalam kampus yang naungannya dari Kementerian Agama ataupun Dirjen Pendidikan Islam. Jadi istilah ospek itu sudah diganti berdasarkan keputusan Kementerian atau Dirjen Pendidikan Islam memakai istilah PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Itu dulunya adalah ospek, karena ospek dulu banyak historis yang memang tidak bisa diberlakukan lagi. Jadi istilah PBAK nanti lebih ke arah tidak ada singgungan fisik atau hal-hal yang tidak baik. Maka PBAK isinya adalah lebih ke arah kepada mengasah intelektual, kekompakan dan lain-lainnya. Maka keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam mengistilahkan namanya PBAK. Nah, berarti PBAK yang kita dilaksanakan di Stebi Aljabar berapa hari nih? Jadi dari keputusan Kemenak itu kok paling lama tuh 4 hari. Bagaimana dengan Stebi Aljabar? Stebi Aljabar kita sudah sepakat berdasarkan hasil musyawarah kemarin dari surat pemberitahuan bahwa Stebi Aljabar melaksanakan kegiatan PBAK itu 3 hari. Hari pertama sudah kita laksanakan sampai hari ini. Di hari kedua kita lanjut ke outdoor, yaitu tanggal 14-15. Jadi kegiatan PBAK mahasiswa Stebi Aljabar Bandung khususnya tahun akademik 2024-2025 itu 3 hari. Setelah kita mengikuti PBAK tentunya nanti akan dapat sertifikat ya. Jadi teman-teman nih yang udah hadir hari ini tanggal 12 lanjut lagi di tanggal 14-15 biar sempurna, biar semuanya berjalan dari yang hari pertama, kedua dan ketiga, sehingga nanti ada penutupan penyematan, ada ikrar mahasiswa, kemudian juga ada pemberian alma mater secara simbolis dan sertifikat. Itu tentunya proses mahasiswa Stebi Aljabar sebelum melaksanakan kegiatan KBM tentu harus melalui proses namanya PBAK. Bisa dipahami ya? PBAK itu dulunya ospek, sekarang PBAK, ya kan? Seperti itu. Nah,
Kita langsung masuk saja. Ini karena banyak materi-materi yang akan disampaikan di hari ini, jadi siapkan mental energi. Yang nanti mau bekal silakan, karena dari panitia tidak menyiapkan makan ini ya, makan apa namanya itu, makan besar, makan siang gitu ya. Kalau yang mau bekal silakan nanti, atau bisa bareng-bareng di sini ada cemilan, air, silakan aja hubungi panitia, karena kita di sini sama-sama satu keluarga lingkungan STEBI Al-Jabar Bandung. Oke, tadi sudah sedikit ada gambaran. Ini teman-teman bisa lihat langsung aja. Di sini bisa kelihatan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui sebelum masuk. Jadi mahasiswa STEBI Al-Jabar harus mengetahui profil singkat STEBI Al-Jabar. STEBI apa sih? STEBI Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini adalah STEBI Al-Jabar Bandung. Kita urai sedikit profil singkatnya di STEBI Al-Jabar Bandung. Oke, di sini ada SK pendirian. Jadi STEBI Al-Jabar Bandung itu berdiri pada tahun berapa sih? Udah lama kali STEBI Al-Jabar Bandung. STEBI Al-Jabar Bandung berdiri pada tahun 2017 dari hasil umaro, pemikiran dari para ahli, tokoh masyarakat, para alim ulama, hingga lahirlah perguruan tinggi yang disebut STEBI Al-Jabar dengan bentuk PTKIS. Kemudian keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Islam nomor berapa SK pendiriannya STEBI Al-Jabar secara resmi? 3374 tahun 2017. Itulah bentuk dari STEBI Al-Jabar Bandung berdiri pada tahun 2017 hingga sampai sekarang. Nah, ini salah satu STEBI Al-Jabar nih. Tadi udah saya sedikit gambarkan. Jadi bentuk STEBI Al-Jabar adalah institusi pendidikan yang berbentuk apa? PTKIS. Apa itu PTKIS? Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Tentunya STEBI Al-Jabar ini berada dalam naungannya Kemenak. Ada Dikti, ada Kemenak. STEBI Al-Jabar berada dalam naungan Kementerian Agama. Perlu teman-teman ketahui tentang STEBI Al-Jabar Bandung adalah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Next. Kemudian juga visi misi STEBI itu apa sih? STEBI mau apa nih? Nah, ini ada visi misi STEBI. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, dari hasil profil lulusannya seperti apa. Di sini ada bentuk daripada visi STEBI Al-Jabar menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam mengembangkan sumber daya manusia dan diterima sebagai tolak ukur perguruan tinggi lain di tingkat nasional pada tahun 2030. Visi kita seperti itu, cita-cita kita seperti itu, hingga menjadi tolak ukur untuk perguruan tinggi lainnya di tahun 2030 menjadi sumber daya yang unggul tentunya. Untuk mencapai visi, tentunya kita lihat misinya apa aja di STEBI Al-Jabar. Nah, ini seperti ini misinya. Saya harus bacain semuanya. Ini gambaran aja. Ini visi misi di STEBI. Salah satunya adalah bagaimana membentuk, mengembangkan sumber daya manusia berakhlak berkarimah, kemudian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri. Kemudian memupuk integritas sosial akademik serta berwawasan global. Kemudian misi yang ketiga itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal, responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman dengan nilai-nilai Islam tentunya sebagai landasan pijakan. Nah, inilah misi STEBI untuk menggapai daripada cita-cita STEBI Al-Jabar atau visinya STEBI Al-Jabar Bandung. Next. Di STEBI Al-Jabar Bandung itu ada apa sih program studinya? Hari ini program studi STEBI Al-Jabar sebenarnya ada 5 ya. Jadi diplomanya ada manajemen akuntansi syariah, ada akuntansi syariah, kemudian ada perbankan syariah yang khususnya diploma. Tetapi yang sudah berjalan, yang hari ini kita jalankan khususnya tentunya mengedepankan ini dahulu yaitu program studi S1 Ekonomi Syariah. Ini yang S1 Ekonomi Syariah? Enggak? Oh, banyak kan ekonomi syariah. Yang S1 perbankan syariah? Oh ya, berarti ada ya nanti. Nah, ini program studi yang ada di STEBI Al-Jabar Bandung, yaitu S1 Ekonomi Syariah dan S1 Perbankan Syariah.
Next. Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih ketika sudah jadi mahasiswa STEBI Al-Jabar, apa aja sih struktur organisasi yang ada di STEBI Al-Jabar yang perlu teman-teman ketahui. Karena STEBI Al-Jabar itu kan sekolah tinggi ya, bukan universitas. Jadi teman-teman harus membedakan. Universitas itu secara struktural itu ada istilah rektor. Ya, untuk ada rektor, kemudian ada dekan, kemudian ada kaprodi dan seterusnya. Kalau untuk skup STEBI Al-Jabar itu bentuknya adalah sekolah tinggi, di mana pimpinan tertingginya adalah yang teman-teman perlu ketahui, ketua. Di sini sih ada ketua, kemudian tadi kita sering dengar waka 1, waka 2, waka 3. Nah, coba teman-teman perhatikan ini struktur organisasi STEBI Al-Jabar, yaitu bentuk sekolah tinggi, pimpinan tertingginya yang pertama ketua. Kemudian dari ketua itu ada waka 1. Apa waka 1? Ada yang tahu teman-teman? Waka apa? Waka wakil ketua. Di STEBI Al-Jabar wakanya ada berapa? Ada 3, waka 1, waka 2, waka 3. Nggak ada waka-waka ya. Waka 1, waka 2, waka 3. Jadi waka 1 itu apa? Waka 1 bidang akademik tentunya. Nah, ini kebetulan ada nih waka 1 kita. Ini yang mewakili ketua kita yang kebetulan berhalangan tidak bisa hadir, Bapak Dr. Endang. Maka diwakilkan nih oleh waka 1 kita ini kali ini, waka 1 kita Bu Dr. Lilis Sakuro MPD MM. Kemudian waka 2 kan baru datang nih, ada waka 2. Waka 2 itu apa sih? Waka 2 itu bidang keuangan. Ada Pak Abdul Salam bidang keuangan? Sudah datang ya. Nah, Pak Abdul Salam. Ada waka 2 apa? Bidang keuangan. Yang berhubungan dengan keuangan itu waka 2 sebagai membantu kerjasama dengan ketua STEBI Al-Jabar, Pak Abdul Salam ya. Terus kemudian yang ketiga ada waka 3. Ketiga apa? Membantu ketua dalam bidang kemahasiswaan. Sementara ini di siapa waka 3-nya siapa? Ada yang tahu? Bapak siapa? Bapak ini di mana? Oh, di depan, udah kenal, udah tahu semuanya. Ya, waka 3 perkenalkan nih. Berhubung ini kita mengurai waka 3, perkenalkan sementara ini saya diamanahkan, tepuk tangan dong. Menjadi waka 3. Apa waka 3? Bidang kemahasiswaan. Tentunya juga membantu teman-teman secara kemahasiswaan. Apalagi kegiatan PBAK ini berhubungan dengan bidang kemahasiswaan juga nih. Merumuskan PBAK, kemudian nanti sampai di outdoor tanggal 14, 15. Tentunya waka 3 bidang akademik tetap mengikuti dan mengawal proses perjalanan kegiatan PBAK tahun 2024-2025. Sudah waktu jadi. Oke, terus setelah ini ada waka 1, kemudian juga ada ketua LP2M. Apa tuh ketua LP2M? Lembaga apa? Penelitian, pengabdian masyarakat. Kebetulan mana di ketua LP2M nggak nongol. LP2M itu Bapak Rahmat Thohir LC MPD. Dia salah satu di sini sebagai dosen bahasa Arab. Nanti ada dosen bahasa Arab dan juga dosen ulumul Quran. Bapak Thohir sebagai LP2M STEBI Al-Jabar Bandung. Kemudian juga ada kepala BAAK. Nanti juga beliau akan menyampaikan tentang kemahasiswaan. Nanti ada banyak sesi tanya jawab di kepala BAAK ya. Itu ada kepala BAAK, itu Bapak Sopi Abdurrojak MAG. Kebetulan beliau ada orangnya. Nih, bisa Pak Sopi sebentar biar teman-teman mahasiswa tahu. Tepuk tangan. Nah, ini kepala BAAK nih. Namanya Bapak Sopi Abdurrojak. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak. Biar mereka kenal juga. Kemudian juga ada kepala BAU di BAKK itu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian ada Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan, jadi tidak bisa hadir kepala baunya, jadi nggak bisa dikenalin.
Beliau nanti akan mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti ketemu dengan Ibu Dewi Sri Rahayu di mata kuliah bahasa Indonesia ya, teman-teman ekonomi syariah. Kalau di perbankan bahasa Indonesia itu nanti adanya di semester 2. Nanti saya akan urai mata kuliah, struktur mata kuliah di S1 ekonomi syariah itu apa, di S1 perbankan itu apa, dan berapa jumlah SKS-nya yang harus ditempuh selama 8 semester. Ini lanjut saya singkat. Kemudian juga ada Kasubag Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tentunya ini Pak Acep Rahmatullah SAMAG. Mana orangnya nih? Biar teman-teman sekalian kenal. Gak ada ya? Mana? Pak Acep, oh ya udah. Aduh, ini sesi akademik nggak pada keluar, ini gimana ini? Mau dikenalinnya. Ya itu ada Pak Acep, ada Kasubag Akademik, kemudian juga ada Kasubag Akademik dan Administrasi Umum. Siapa orang itu? Yang biasa catat-catat data mahasiswa. Siapa Bu? Bu Lili, udah tahu ya orangnya ada di sini. Kemudian tepuk tangan buat Bu Lili tuh. Ya. Kemudian ada Kaprodi. Tentunya setiap program studi itu ada yang namanya Kaprodi. Apa Kaprodi? Kepala program studi. Ada kepala program studi ekonomi syariah, ada perbankan syariah. Kalau Kaprodinya perbankan syariah siapa? Ada orangnya enggak? Bisa maju Kaprodi perbankan syariah. Diperkenalkan Bu. Nah ini Kaprodi perbankan syariah, Ibu Nabila Febriani Prasetyo Widodo MTRE. Teman-teman ini Kaprodinya ya, seperti itu. Kemudian ada Kaprodinya S1 Ekonomi Syariah. Kebetulan beliau berhalangan hadir. Tentu nanti akan ketemu di KBM, bertemu dengan beliau selaku Kaprodinya Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Yono Ahmad ESY, seperti itu ya. Kemudian lanjut ada Sekretaris Prodi, kemudian juga ada Sekretaris Prodi nggak ada di sini ya kebetulan orangnya. Di sini ada Kepala Perpustakaan, belum orangnya berhalangan hadir. Juga ada Kepala Laboratorium nih, baik itu ekonomi syariah dan perbankan syariah. Bisa diperkenalkan nih Kepala Laboratorium STB Al-Jabar. Ternyata ini Kepala Laboratorium STB Al-Jabar nih. Oh, ini adalah Ibu Indah Kumalasari MTRS sebagai Kepala Laboratorium STB Al-Jabar, baik prodi ekonomi syariah ataupun perbankan syariah. Tepuk tangannya. Terus di sini ada juga staf IT dan multimedia yang gak kalah keren. Ya kan siapa? Ini ada Bapak Sofian Hadi sebagai staf IT, kepala atau pembantu multimedia yang berhubungan dengan IT dan multimedia adalah Bapak Hadi Sofian Hadi. Seperti itu ya gambaran kecil struktural organisasi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Jabar Bandung. Next. Nah ini tadi udah diurai sedikit ya. Ini ada struktur organisasi ekonomi syariah ya. Di sini di mana ada apa ini kepala program studi, ada kemudian ada sekretaris program studi, kemudian ada apa ini nggak jelas nih. Pengadaan lokasi, kemudian juga ada pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal untuk perbankan syariah kebetulan ini ada Ibu Renan. Jadi Ibu Renan ini selaku siapa Ibu Renan udah tahu ya, ini pembawa acara juga MC. Beliau juga salah satu dosen wali untuk prodi perbankan syariah. Jadi untuk teman-teman yang di prodi perbankan syariah, dosen walinya siapa? Ibu Renan. Nanti yang berhubungan dengan akademik, yang berhubungan dengan akademik ke Ibu Renan sebagai dosen wali perbankan syariah. Perkenalkan buat Ibu Renan. Gitu loh. Next, terus lanjut. Udah ya, itu perbankan ekonomi udah. Kita lanjut kepada sistem akademik nih. Jadi teman-teman juga harus tahu kurikulum di STB Al-Jabar
itu menyangkut apa, seperti apa. Ini ada sistem akademik. Jadi seperangkat mata kuliahnya apa nih kira-kira nih di program studi ekonomi syariah ataupun perbankan syariah. Coba next kita pakai di sini kan ada rumput mata kuliah ya. Struktur mata kuliah program studi ekonomi syariah itu apa sih? Terus perbankan syariah itu apa? Perlu teman-teman ketahui di STEBI Aljabar itu tentang struktur mata kuliah program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Bu Dini, mangga ditampilkan. Ini apa? Ini perbankan syariah ya. Teman-teman perhatikan, nanti teman-teman akan melalui ini. Di semester 1 mata kuliahnya apa saja, kemudian setiap mata kuliahnya berapa sih SKS? Tadi udah tahu kan SKS? Dikasih tahu langsung dulu tadi sama Ibu Waka 1. Apa SKS tadi? Satuan kredit apa? Kredit motor, kredit satuan kredit jangan ragu, mau salah mau bener keluarin aja, jangan ditahan di tenggorokan ya. Masa STEBI Aljabar terus tua gitu kan. Satuan kredit semester. Oke, di sini teman-teman bisa memahami, bisa mengetahui yang proses yang akan dilalui pada saat KBM nanti di semester 1 tuh apa aja sih. Kemarin udah dapat kan KRS-nya? Apa tuh KRS? Tadi udah dikasih tahu. Kartu apa? Kartu rencana studi. Pada saat apa itu diambil? Pada saat kemarin registrasi ulang itu mengisi KRS ataupun mengambil KRS. Harusnya kita memang kemarin secara sistem, kemarin kan teman-teman ngambil KRS secara manual ya, kertas diambil. Itu sebenarnya kita ada sistem namanya di SIAKAD. Jadi pada saat registrasi ulang, teman-teman juga harus ngambil atau mengklik KRS secara sistem yang namanya SIAKAD. Sebenarnya seperti itu, belum kita sosialisasikan semua ya tentang SIAKAD. Jadi ke depannya ini sambil berjalan nanti teman-teman akan dikasih namanya akun SIAKAD mahasiswa. Fungsi dari akun SIAKAD mahasiswa itu apa? Contohnya ketika kita ingin mengambil KRS, buka akun SIAKAD mahasiswa. Tentunya untuk mengambil KRS apa persyaratannya? Tentunya sudah selesai registrasi ulangnya, biaya kuliahnya. Di situ secara otomatis kalau mahasiswa sudah melalui tahap itu, KRS secara otomatis akan terpampang di sistem tersebut. Diklik sampai dengan jumlah SKS pada semester 1 itu berapa. Contohnya perbankan berapa? Ada 22 SKS di semester 1 ya. Itu nanti diklik, ketika diklik nanti masuk kepada dosen wali. Secara sistem yang akan meng-ACC atau menyetujui bahwa mahasiswa perbankan mengambil KRS. Tentunya dengan ditimbang persyaratan-persyaratan yang sudah dilalui. Seperti itu ya nanti ya. Nanti yang udah ngambil KRS manual bisa dipanggil sama Bu Dini, harus mengikuti proses KRS pengisian di sistem SIAKAD ya ke depannya. Oke, seperti ini ya mata kuliah perbankan syariah. Langsung aja cepat. Di semester 1 ada berapa? Mungkin saya nggak terlalu ini. Ada berapa? Ada 22 ya. Total jumlahnya seluruh aja langsung total jumlah yang ditempuh teman-teman di perbankan syariah selama 8 semester adalah jumlah SKS-nya ada berapa? Udah ada jumlahnya nggak Bu? Jadi minimal untuk sebagai syarat menggapai starter 1 atau S1 baik program studi ekonomi syariah, perbankan syariah minimal itu 144 SKS ya teman-teman. Itu sebagai syaratnya, harus itu ditempuh baru selesai dan bisa dianggap mendapatkan gelar sarjana ekonomi atau sarjana perbankan syariah seperti itu. Di mana 144 SKS untuk S1. Ini struktur mata kuliah ekonomi syariah sama seperti itu. Ekonomi syariah nanti ada 24 SKS ya yang harus ditempuh selama 1 semester. Bobot setiap mata kuliah, saya jelasin dulu, ada bobot setiap mata kuliah itu ada 2, 3. Jadi kita kebetulan di semester 1 ekonomi syariah tidak ada 3 SKS ya, 2 SKS. Jadi
Satu SKS itu waktunya berapa sih? 50 menit tatap muka. Nanti ada di situ penjelasannya. Satu SKS 50 menit tatap muka. Kalau kita ada mata kuliah contohnya bahasa Indonesia, 2 SKS berarti 100 menit tatap muka bersama dosen. Itulah waktu yang ditempuh teman-teman selama nanti proses KBM. Next Din. Udah nanti bisa di-download, dilihat tentang struktur mata kuliah di websitenya STEBI Aljabar ya. Teman-teman, apa saja sih mata kuliah ekonomi syariah dari semester 1 sampai 8. Silakan nanti di-download di website STEBI Aljabar jika teman-teman ingin mengetahui semuanya. Itu wajib sih sebenarnya. Ada berapa SKS totalnya dan ada berapa jumlah mata kuliah tentunya yang akan digapai selama 8 semester. Next, nah ini udah apa nih? Next berikutnya, ini udah kita jelaskan tadi apa itu SKS, ya kan, bobotnya, KRS, itu KRS dan KHS tentunya. Jadi kalau teman-teman mau merencanakan studi selama 1 semester, tentu kan tadi udah ngambil KRS. Setelah nanti proses KBM, nanti usai 1 semester itu akan dapat atau hasil disebut KHS, kartu hasil studi. Setiap mata kuliah itu ada berapa nilai-nilainya, itu namanya ada di KHS. Tentunya bentuk nilainya adalah IP. Apa tuh IP? Indeks prestasi di situ nanti ya. Sambil berjalan nanti teman-teman. Terus bentuk nilai ada indeks prestasi dari setiap mata kuliah. Ini sudah kita jelaskan tadi. Nah, di setiap 1 semester pasti udah mengenal yang namanya UTS ya. UTS dan UAS. Pada saat selesai pertemuan ke-7, ke-8 itu biasanya UTS. Jadi teman-teman ini udah familiar mengenal di KBM atau kegiatan belajar mengajar selama 1 semester ada UTS dan UAS. Seperti itu. Kalender akademik ini nggak perlu ya, langsung aja ini waktunya. Udah, terus next. Nah ini bentuk penilaian mata kuliah, teman-teman harus tahu juga nih sebagai calon mahasiswa atau ketika nanti melalui proses berjalannya KBM.